Maslow telah mengemukakan suatu teori tentang motivasi manusia yang membedakan antara kebutuhan dasar basic needs dan meta kebutuhan meta needs. Dia mengembangkan teori motivasi yang menekankan pada pertumbuhan diri yang disebut sebagai aktualisasi diri atau self-actualization. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Dia menyusun sebuah teori motivasi manusia di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Pada tingkat pertama, terdapat kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang tidak terpisahkan pada diri setiap manusia. Kebutuhan ini bersifat homoistik, yaitu usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik, seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat. Kebutuhan fisiologis ini sangat kuat. Dalam keadaan absolut, kelaparan dan kehausan, semua kebutuhan lain ditinggalkan dan orang akan mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini. Maslow mengemukakan bahwa manusia adalah binatang yang berhasrat dan jarang mencapai taraf kepuasan yang sempurna, kecuali untuk suatu saat yang terbatas. Apabila hasrat itu telah terpuaskan, maka hasrat lain akan muncul sebagai penggantinya. Efek-efek yang luar biasa dari kekurangan makanan telah ditunjukkan oleh sejumlah percobaan maupun kisah nyata. Sebagai contoh, para tawanan dalam kamp-kamp konsentrasi Nazi selama Perang Dunia II mengalami kelaparan yang berkepanjangan. Sebagai akibatnya, para tawanan itu mengalami penurunan standar moral yang sangat drastis, sehingga tindakan-tindakan yang dialami situasi normal belum pernah dilakukannya seperti mencuri atau merebut makanan dari orang lain menjadi tindakan yang lumrah. Tahap kedua adalah kebutuhan keamanan. Sesudah kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncul kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan fisiologis adalah pertahanan hidup jangka pendek, sedangkan keamanan adalah pertahanan hidup jangka panjang. Kebutuhan keamanan sudah muncul sejak bayi, dalam bentuk menangis dan berteriak ketakutan karena perlakuan yang kasar atau karena perlakuan yang dirasa sebagai sumber bahaya. Anak akan merasa lebih aman berada dalam suasana keluarga yang teratur, terencana, terorganisir, dan disiplin, karena suasana keluarga semacam itu mengurangi kemungkinan adanya perubahan dadakan, kekacauan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kebutuhan ini sangat penting bagi setiap orang, baik anak, remaja, maupun dewasa. Pada anak, kebutuhan akan rasa aman ini tampak sangat jelas sebab mereka suka mereaksi secara langsung terhadap sesuatu yang mengancam dirinya. Agar kebutuhan terhadap anak ini terpenuhi, maka perlu diciptakan iklim kehidupan yang memberi kebebasan untuk berekspresi. Namun, pemberian kebebasan untuk berekspresi atau berperilaku itu perlu bimbingan dari orang tua, karena anak belum memiliki kemampuan untuk mengarahkan perilakunya secara tepat dan benar. Menurut Maslow, meski kebutuhan akan rasa aman merupakan bawaan dalam urgensi dan pemuasannya, tetapi faktor belajar atau pengalaman memainkan peranan penting. Dengan adanya pengalaman, seorang anak pada waktu masih bayi merasa takut kepada suara keras, akan bisa dinetralisir dan tidak merasa terancam oleh suara keras itu. Selanjutnya, pada tahap ketiga adalah kebutuhan dimiliki dan cinta. Sesudah kebutuhan fisiologis dan keamanan relatif terpuaskan, kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial dan cinta menjadi tujuan yang dominan. Dicintai dan diterima adalah jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga. Maslow menyukai rumusan yang dikemukakan Carl Rogers tentang cinta, yaitu keadaan dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati. Kebutuhan ini dapat diekspresikan dalam berbagai cara, seperti persahabatan, percintaan, atau pergaulan yang lebih luas. Melalui kebutuhan ini, seseorang mencari pengakuan dan curahan kasih sayang dari orang lain. Pada tahap keempat adalah kebutuhan harga diri. Manakala kebutuhan dimiliki dan mencintai telah relatif terpuaskan, kekuatan motivasinya melemah dan digantikan oleh motivasi harga diri. Ada dua jenis harga diri, yaitu menghargai diri sendiri dan mendapat penghargaan dari orang lain. Menurut Maslow, penghargaan dari orang lain diperoleh berdasarkan penghargaan diri kepada diri sendiri.
Orang seharusnya memperoleh harga diri dari kemampuan dirinya sendiri, bukan dari ketenaran eksternal yang tidak dapat dikontrolnya yang membuatnya tergantung kepada orang lain. Dan terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Sesudah semua kebutuhan dasar terpenuhi, muncullah kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan menjadi sesuatu yang orang itu mampu mewujudkannya atau memakainya secara maksimal seluruh bakat, kemampuan, potensi yang dimiliki. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri atau self-fulfillment, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif, serta bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Menurut Maslow, tujuan mencapai aktualisasi diri itu bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Secara genetik, manusia mempunyai potensi dasar yang positif. Di samping itu, manusia juga mempunyai potensi dasar jalur perkembangan yang sehat untuk mencapai aktualisasi diri. Orang yang dapat mengembangkan potensi positifnya di jalur yang sehat adalah orang yang sehat menurut Maslow. Maslow berpendapat bahwa manusia dimotivasi untuk menjadi segala sesuatu yang dia mampu untuk menjadi itu. Walaupun kebutuhan lainnya terpenuhi, namun apabila kebutuhan aktualisasi diri tidak terpenuhi, tidak mengembangkan atau tidak mampu menggunakan kemampuan bawaannya secara penuh, maka seseorang akan mengalami kegelisahan, ketidaksenangan, atau frustasi.